Li Changlan kemudian berkata, setelah memasuki Tao, kamu akan melangkah ke jalan Kaisar Ilahi yang sebenarnya. Pilar-pilar Tao berada dalam keadaan ilahi, dan pilar-pilar Tao dipadatkan dan dikumpulkan di lapangan untuk bertarung dengan mantap. Alam ilahi Dautai dibangun menjadi sebuah platform berdasarkan kolom. Platform tersebut mirip dengan surga, mirip dengan lautan jiwa seniman bela diri pada tingkat ini, menopang langit. Dao Hai Senjing akan membangun lautan jalan dan membiarkan pilar dan platform Tao Anda menyerap kekuatannya sendiri dalam kekuatan yang berkelanjutan ini. Li Changlan segera berkata, ketiga alam ini dapat digambarkan sebagai tiga alam yang paling penting dan tidak dapat diabaikan di jalan Sandy. Diming dan Mu Qingyu. Mereka berdua mungkin berada di level alam Dao Hai Sen sekarang, aku tidak yakin. Pegang rumput besar, Mu Yun terkejut saat ini. Dia tahu bahwa ayahnya dan Kaisar Ming bukanlah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Dewa Kuno, tetapi tanpa diduga, mereka mencapai tingkat ini. Dao Zu Senjing, Dao Tai Senjing, alam Tao Hai Sen, ketiga alam ini sangatlah sulit untuk diangkat ke langit. Keduanya berlari begitu cepat. Li Changlan berkata lagi, dan titik terakhir dari Sandy Avenue, adalah pelanggaran hukum. Tidak ada alam ilahi, tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menahan saya. Tidak ada surga dan Tuhan, dan tidak ada surga di dunia yang menindasku. Mendengar ini, Mu Yun buru-buru berkata, begitu kuatnya, Kaisar Ilahi tidak dapat menekan alam ilahi, dan tidak ada alam ilahi. Li Changlan kemudian berkata sambil tersenyum, yang disebut Kaisar Ilahi adalah perkataanku adalah hukum, dan tindakanku adalah hukum. Aku tidak dapat memiliki alam Tuhan, dan tidak ada alam Tuhan, jadi aku tidak dapat memiliki alam Tuhan, dan tidak ada alam Tuhan, jadi aku tidak seorang lawan. Dewa Kaisar, bahasa saya adalah hukum saya. Bank kami adalah aturannya. Sungguh sombong. Faktanya, saat saya pertama kali mendirikan alam, saya hanya merasa seharusnya ada alam lain di atas Kaisar Ilahi. Mendengar ini, Mu Yun segera memarahi lagi, kamu orang tua, dunia seni bela diri adalah aturan yang kamu buat. Apakah kamu tidak lelah menciptakan begitu banyak alam? Mendengar ini, Li Changlan tercengang. Lalu dia berkata, ini bukan masalah saya. Ini adalah aturan langit dan bumi. Seharusnya alam seperti itu, alam seperti itu. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa harus ada batas lain di atas Kaisar Ilahi, tetapi aku tidak dapat menghitungnya tidak peduli bagaimana aku menghitungnya saat itu. Li Changlan menghela nafas, tetapi kemudian, aku menyentuh beberapa alis dan mata. Setelah Kaisar Dewa, ada alam lain, seharusnya. Kaisar Dewa tertinggi, tidak ada orang lain di atas saya. Ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Saya khawatir Kaisar Dewa seperti itu dapat mengejutkan dan membunuh Kaisar Dewa lainnya sesuka hati. Li Changlan berkata dengan serius, saya menyimpulkan ranah seni bela diri, tetapi semuanya memiliki angka pasti. Jika saya menyadari sebelumnya bahwa ada juga ranah Kaisar Ilahi tertinggi di atas Kaisar Ilahi, mungkin tidak akan ada perang, dari Kaisar Ilahi kuno ke-18. Mendengar ini, Mu Yun segera berkata, maka kamu dapat mencapai alam Kaisar Ilahi tertinggi dan menjadi eksistensi yang lebih kuat dari 17 Kaisar Ilahi. Ketika tidak ada orang yang memperjuangkan dunia, maka kamu bisa memperjuangkan dunia secara langsung. Li Changlan memandang Mu Yun dengan makna yang dalam dan berkata, apa sumber perjuangannya? Setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Jika satu orang benar-benar menjadi puncak dunia dan dapat mengendalikan langit dan bumi, maka pengontrol dunia adalah terlalu dini untuk menjadi dewa tertinggi. Apakah dunia masih akan berada dalam kekacauan? Mu Yun tercengang dengan pertanyaan ini. Sepertinya, memang benar demikian. Lagi pula, jika Li Changlan adalah satu-satunya Tuhan di masa lalu, alam semesta tidak akan hancur. Li Changlan adalah yang terkuat. Siapa yang berani membuat onar dan membunuh siapa? Siapa lagi yang berani membuat masalah saat itu? Di dunia ini, hanya ada satu supremasi, tetapi ada banyak supremasi, sehingga mudah untuk dikacaukan. Mu Yun tersenyum saat ini dan berkata, Lao Li, kamu juga salah satu dewa dan memiliki banyak bawahan. Karena kamu telah menyerahkan takdirmu padaku, kubilang aku membencimu, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Dikalau begitu, kamu sudah mati selama 3 generasi. Di generasiku, kamu tidak ingin aku mati. Beri aku orang-orang itu di bawah tanganmu. Aku akan membunuh Kaisar Ming terlebih dahulu dan menyatukan dunia Changlan. Bagaimana kalau aku membunuh mereka satu persatu jika prajurit dunia lain datang?
Mendengar ini, Li Changlan tersenyum pahit dan berkata, saya bukan satu-satunya, tapi ada juga beberapa dari mereka. Petik 2. Perselisihan akan pecah. Pertama, Anda adalah pusatnya. Jika Anda mati, adapun putra Anda, aku tidak yakin. Tetapi jika kamu mati, diperkirakan mereka dapat menemukanku. Jika aku tidak pulih pada saat itu, aku akan mati. Jika aku pulih, itu akan menjadi perang Kaisar Ilahi lagi. Mu Yun segera memarahi, dalam analisis terakhir, aku masih tamengmu. Kamu bangsat. Li Changlan mengerutkan kening dan berkata, nak, aku adalah Kaisar Ilahi. Kamu memarahiku. Petik 2. Ada apa? Tidak seperti sebelumnya, kamu bisa langsung datang kepadaku dan menamparku sampai mati. Sekarang kamu tidak bisa memarahimu. Di masa depan, kamu tidak bisa menamparku sampai mati. Lebih baik memarahiku sekarang. Li Changlan terdiam. Apa yang Anda katakan masuk akal. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang bisa membantu. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu telah menentukan takdirku dan menunda bakatku sendiri. Itu sangat berbahaya. Reinkarnasi Tianmen ini, jika saya tidak memberitahu Anda cara mengoperasikannya, anak Anda tidak akan menggunakannya sepanjang hidupnya. Memotong. Mu Yun duduk di atas batu dan tidak berkata apa-apa. Li Changlan berkata lagi, apakah kamu punya pertanyaan? Ideku akan segera hilang. Tidak, pergilah. Anda, apa yang Anda lakukan? Anda mengharapkan saya melihat Anda dan berkata sambil tersenyum, Tuan, silakan pergi dan menemui Anda lain kali. Mu Yun berkata dengan tidak baik, bukan kamu. Aku adalah anggota dari semua makhluk hidup. Istri dan anak-anakku sangat menyukai Kang. Ketika kekacauan datang, aku akan mati bersama keluargaku. Langit jatuh dan yang tinggi berada di atas. Tapi karenamu, aku menjadi setinggi ini. Dengan siapa aku akan bertukar pikiran? Roll, sungguh menjengkelkan melihatmu. Li Changlan terdiam beberapa saat. Mu Yun, 4 gerbang surgawi di dunia Changlan adalah ilusi. Itu terkait dengan nasib 9 putra surgawimu. Membuka 4 gerbang surgawi berarti membuka dunia Changlan. Pada saat itu, dunia luar dapat terhubung dengan Changlan, dunia. Li Changlan berkata lagi, tentu saja, kamu tidak boleh membukanya sekarang. Saya memperkirakan bahwa para dewa dan kaisar kuno yang dihidupkan kembali itu akan segera memanggil kembali mantan bawahan mereka dan mungkin juga secara paksa membuka dunia Changlan. Bahkan jika mereka tidak membukanya, alam semesta akan terbagi untuk waktu yang lama, dan dunia Changlan akan terpaksa terbuka. Singkatnya, dunia telah ada secara mandiri dalam waktu yang singkat. Sangat penting untuk berintegrasi dengan alam semesta. Pada saat itu, keberadaan di alam semesta akan ditampilkan satu persatu. Kamu tidak bisa menghentikannya, dan aku tidak bisa menghentikannya, jadi pada saat itu, berhati-hatilah terhadap kedelapan itu. Li Changlan melanjutkan, tentu saja, aku harap kamu bisa hidup damai dengan mereka. Jika kamu bertarung lagi, aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hancur dan dunia akan hancur. Aku tidak ingin melihat ini lagi. Mu Yun memandang Li Changlan dan tidak berkata baik, munafik. Petik 2. Li Changlan tercengang. Mu Yun cemas, 4 pintu tidak terbuka, saya memiliki keputusan akhir, Anda tidak ingin mengganggu saya, dan dengan dewa lain, saya harus memenuhi syarat untuk menghadapinya. Setelah Kaisar Dewa Kuno pulih, kekuatannya tidak akan mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Namun, dalam kehidupan ini, Mu Yun adalah kelahiran kembali Raja Abadi. Dia tahu bahwa para dewa dengan pengetahuan tanpa akhir akan segera pulih ke puncak sebelumnya. Terlebih lagi, dunia langit dan bumi telah lama berada dalam situasi perpecahan dan kesatuan, yang meningkat dengan semangat dan vitalitas. Dewa-dewa kuno itu akan pulih lebih cepat. Suatu hari, Mu Yun bergumam, aku akan mengalahkanmu para dewa. Li Changlan tercengang lagi. Mu Yun, Kaisar Ming sulit dihadapi. Hati-hati, Li Changlan berkata lagi, aku belum mengetahui nasib orang ini. Singkatnya, berhati-hatilah di depannya. Anda mungkin mengira saya tercela, tapi saya hanya ingin menghindari bencana kapur Yuan di masa lalu dan mementaskannya lagi. Saya harap mereka 8 juga bisa memahami pikiran saya. Saya harap tidak akan ada bencana kapur Yuan di masa depan dunia. Pada titik ini, sosok Li Changlan runtuh dan semuanya lenyap. Pada saat ini, raga jiwa Mu Yun muncul lagi di luar gerbang reinkarnasi surga dan di lautan jiwanya sendiri. Hampir seketika,
Mu Yun hanya merasakan seluruh tubuhnya sakit seperti ditusuk jarum. Rasa sakitnya mencapai langit-langit dan duduk dari tempat tidur bersama Sua. Adegan ini akan membuat takut orang-orang di aula satu demi satu. Ayah, kamu masih hidup. Mu Yuyan tampak terkejut saat ini. Mu Yun memandang orang-orang di ruangan itu, lalu melihat seluruh tubuhnya dan seluruh tubuhnya ditusuk dengan jarum. Dia hanya merasakan sakit di sumsum tulangnya dan memperlihatkan giginya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Di antara kerumunan, sesosok dengan wajah bangga berkata, "Ini adalah rahasia keluarga roh api saya. Namanya jarum api yang menanyakan jalan hati. Sebelumnya, jiwa Anda tidak ada. Mungkin dalam identifikasi diri kematian, jadi aku menggunakan jarum api ini menanyakan cara hati untuk menstimulasi tubuhmu dan membuat jiwamu menghentikan kematian identifikasi diri." Kematian yang diidentifikasi sendiri. Apa-apaan? Huo Linger memandang dengan bangga ke arah Ming Yuexin di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, bagaimana dengan ini? Metode saya lebih kuat daripada para master dan itu." Ming Yuexin mengangguk dan melihat ke arah Mu Yun yang terbangun, yang juga bernafas. Huo Linger berkata dengan bangga, "Baiklah, Mu Yun, istirahatlah yang cukup. Jangan berterima kasih padaku." Pada saat ini, melihat orang-orang di sekitar, Mu Yun berkata, "Kalian semua ada di sini. Bagaimana perang di surga ketujuh? Di mana perangnya?" Mu Yuyan datang, meraih telapak tangan ayahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah 300 tahun, perang sudah berakhir." "Hah? Apa? 300 tahun?" Ketika dia memasuki gerbang reinkarnasi, dia baru saja tertidur selama beberapa bulan. Bagaimana dia bisa menjadi 300 tahun dalam sekejap mata? "Ayah, kamu tidur seperti orang bodoh." Mu Yuyan menyentuh pipi Mu Yun dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kamu adalah putri terbaik ayahku." Mendengar ini, Mu Yuyan menyeringai dan terlihat sangat bahagia. "Ayo keluar dulu." Mu Yun baru bangun dan pulih dulu. Ming Yuexin berbicara, dan yang lainnya mundur satu demi satu. Segera, hanya ada Mu Yun, Jewer, Ming Yuexin, Wang Xinya, dan Mu Yuyan di ruangan itu. Mu Yuyan sedang duduk di tempat tidur dan sangat senang melihat Mu Yun dalam pelukannya. "Masih ada nafas jiwa di tubuhmu sebelumnya, tapi tiba-tiba menghilang. Kami menemukan semua master dan di surga ketujuh, tapi kami tidak bisa melihat petunjuknya." Kemudian, Kaisar Hijau datang dan berkata kamu baik-baik saja, jadi kami merasa lega. Hanya saja kamu belum bangun. Aneh sekali, jadi kami mencoba beberapa metode khusus. Jelas Ming Yuexin. Mu Yun kemudian berkata, "Begitu." Jewer juga berkata pada saat ini, "Sejak kamu tidak sadarkan diri, perang di surga ketujuh belum berhenti." Kaisar Wanzheng hilang, tetapi Wan Zizi dan Tang Dongfeng kembali ke surga ke-8, Aula Gurun dan terus bertarung dengan Shen Fu. Petik 2. Tetapi kemudian, Tang Dongfeng dibunuh oleh saudari Ming. Huan Zizi tidak dapat menghidupi dirinya sendiri dan meninggalkan surga ketujuh. 4 sisi keluarga Huang Ge, Tian Lou, Fan Tianzong dan Huang Ji juga tidak dapat mendukungnya. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia melihat ke arah Ming Yuexin dan tampak terkejut. "Apa, kamu boleh membunuh, aku tidak." Tapi hati Ming Yue berkata, "Siapa yang kamu benci?" "Yah, tidak, tidak." Pada saat ini, Jiwer melanjutkan, "Sekarang, di surga ketujuh, Shen Fu telah sepenuhnya mendapatkan pijakan yang kokoh. Selama bertahun-tahun, Istana Surgawi Jiuku dan aliansi Tianyao juga mulai berkembang, mengakomodasi Shen Fu. Dalam 300 tahun, banyak hal mulai berubah. Oke, Mu Yun berjuang untuk berdiri saat ini, tetapi sosoknya melintas dan hampir jatuh ke tanah. Mu Yuyan buru-buru membantu ayahnya. "Ayah, ayah tepat waktu. Istirahat dulu, jangan khawatir, sekarang sudah aman di hari ketujuh." Mu Yuyan berkata sambil tersenyum, "Aku keluar sekarang. Mereka semua bilang aku putri penggembala." Mu Yun mengusap kepala putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kamu adalah putri gembalaku." Dengan bantuan Mu Yuyan dan ditemani oleh Ming Yuexin, Jiwer dan Wang Xinya, Mu Yun berjalan keluar dari aula dan melihat Shen Fu yang besar. "Keluar dan lihat," kata Mu Yun. Jadi, dengan gerakan di telapak hati bulan, sebuah kapal perang lepas landas. Beberapa orang menaiki kapal perang yang melayang di udara, melaju dan menghilang di Shen Fu. Di seluruh surga ketujuh, orang datang dan pergi di berbagai wilayah.
Mu Yun juga melihat bahwa tanah di beberapa wilayah luas yang hancur saat ia berperang dengan Kaisar Huan masih tandus dan terpencil. Wang Xinya berkata saat ini, saya khawatir tempat-tempat ini tidak akan cocok untuk ditinggali selama ribuan tahun, tetapi banyak penduduk asli telah diatur. Kapal perang terus terbang, dan Mu Yun melihat gambaran keseluruhan surga ketujuh, pikirannya berayun. Akhirnya, karena merasa lelah, dia datang ke kabin tempat tidur, duduk dan bernapas. Mu Yun memandang Wang Xinya dan Jiwer dan berkata, kalian berdua juga telah mencapai kaisar setengah langkah. Ya, selama bertahun-tahun, mereka telah memimpin pasukan untuk berperang, dan diharapkan mereka telah mencapai ranah kaisar setengah langkah dari tingkat ke-10. Bagus, kata Mu Yun pada saat itu, berita bahwa aku membunuh Kaisar Huan telah menyebar sekarang. Tidak ada masalah di surga ketujuh. Tidak, Ming Yuexin segera berkata, jangan meremehkanku. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Kalau begitu, aku lega. Berita kebangkitanku bisa disebarkan, setidaknya untuk meyakinkan semua orang di hari ketujuh. Mu Yun juga tahu bahwa dia tampaknya memiliki identitas. Jika dia koma, saya khawatir dia akan panik. Dan sekarang bangun setidaknya akan memberi orang tulang punggung, Ming Yuexin segera berkata, saya khawatir orang-orang itu menyebarkan berita itu ketika Anda baru saja bangun. Melihat Mu Yun, mata Ming Yuexin sedikit berubah, dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang setenar Kaisar Surga. Mu Yun tersenyum pahit, jika bukan karena reinkarnasi, aku khawatir aku tidak akan bisa membunuh Kaisar Huan. Itu hanya seri. Mu Yun kemudian berkata, sampai sekarang, ini semua adalah cerita selanjutnya. Saya akan bertanya tentang Shen Fu setelah beberapa saat. Selama waktu ini, saya akan tutup. Segera, Mu Yun memandang ketiga wanita itu dan berkata, panggil tinta ungu, Sueki, Safir, Xianyu, dan Yuner. Ngomong-ngomong, apakah Meng Yao sudah melewati bea cukai? Belum, Mu Yun mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Saya memiliki pengetahuan tentang reinkarnasi gerbang Tianmen. Tablet ilahi pada kalian 9 sangatlah penting. Saya tahu bahwa Anda juga telah menjelajahi beberapa jalur kultivasi, tetapi dibandingkan dengan efek ilahi yang sebenarnya dari tablet ilahi, ada sebuah kesenjangan besar. Mu Yun kemudian berkata, jika dia dalam pengasingan, lupakan saja. Mari kita berkumpul dulu. Ya, menjelajahi pegunungan dan sungai di surga ketujuh, Mu Yun tampak sedikit tenang saat ini. Ming Yue tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu tampak tidak bahagia. Tidak bisa bahagia, Mu Yun berkata dengan getir, aku melihat Li Changlan. Apa yang dia katakan padamu? Dia, Mu Yun baru saja membuka mulutnya. Pada saat ini, kekosongan itu sedikit bergetar. Ribuan garis batas mengembun dan berubah menjadi nafas yang mengerikan. Kekosongan terbuka dan sesosok tubuh muncul. Anak baik, sebuah suara yang jelas terdengar, dan sosok biru segera muncul di samping Mu Yun. Sebuah tamparan langsung menepuk bahu Mu Yun dan langsung menepuk Mu Yun hingga mengeluarkan seteguk darah. Ibu, mulut Mu Yun berdarah, tapi dia berkata dengan getir, kamu bersikaplah lembut. Ye Yuxi mencubit pipi Mu Yun, tersenyum dan berkata, sayang, bagus sekali. Petik 2. Ming Yuexin, Jewer dan Wang Xinya semua memandang Ye Yuxi dan membungkuk. Mu Yuyan berdiri di samping Mu Yun saat ini, tapi matanya menatap ke arah Ye Yuxi. Xiao Yaner, apakah kamu tidak senang melihat nenek? Mu Yuyan tersenyum dan berkata, senang. Munafik. Ye Yuxi duduk di meja geladak, memandang putranya dan berkata, baiklah, kamu bangun sekarang dan bernapas bersamamu. Ibu, katamu, terakhir kali Anda membunuh Kaisar Huan, saya dengan senang hati mengucapkan selamat kepada Anda. Ye Yuxi segera berkata, Li Changlan ini, menurut maksud ayahmu, bukanlah burung yang baik. Pada saat ini, Mu Yun berkata, Bu, tahukah kamu bahwa Guyi adalah Guyi abadi, salah satu dari 9 dewa di bawah Kaisar Dewa Changlan di masa lalu. Dikatakan bahwa Ming Yuexin, Wang Xinya, dan Jiwer semuanya linglung. Ye Yuxi memandang Mu Yun dan mengangguk. Tapi aku tidak tahu lebih baik darimu. Ayahmu tahu bahwa dia menyembunyikannya setiap hari dan tidak memberitahu ibu kita. Ye Yuxi segera berkata, bagus sayang, ada yang ingin kukatakan pada ibuku di masa depan, tahu. Oh, Ye Yuxi melanjutkan, setiap kali lapangan Tianmen muncul, para dewa dan kaisar kuno itu akan muncul. Kali ini tidak terkecuali.
Banyak dewa dan kaisar kuno telah muncul dalam 300 tahun terakhir. Diperkirakan seluruh dunia Changlan akan sangat terkejut, selanjutnya hidup. Beri aku nafasmu. Sebenarnya, kamu juga merasa seperti Di Yuan, seorang ibu yang malang. Beberapa dewa kuno di surga ke-9 membencinya, tetapi Di Yuan berbeda. Ada 3 dewa di sekelilingnya. Petik 2, dan Kaisar Xing dan Kaisar Xuan Hao, keduanya bahkan lebih baik. Terakhir kali Anda membunuh Kaisar Huan, selain Bing Xiaochen dan Huo Liu, mereka pergi menemui Kaisar Xuan Hao. Keluarga Phoenix juga menunggu di seluruh barisan, dan Anda ayah diam-diam mengirim 8 dewa kuno dan kaisar kuno. Apakah kamu mengerti? 8. Mu Yun tercengang. Kaisar Xuan Hao aneh dan jahat. Ayahmu menganggapnya sebagai lawan dan lebih memperhatikannya daripada Kaisar Xing. Masih ada 7 dari 9 kaisar surgawi, Kaisar Bintang, Kaisar Xuan Hao, Kaisar Yifan, Kaisar Yutian, Kaisar Xuan, Kaisar Radium, dan Kaisar Tengfei. Di antara ketujuh orang ini, Kaisar Xing dan Kaisar Xuan Hao adalah yang paling sulit dihadapi, sedangkan 5 lainnya. Jangan meremehkan mereka, Ye Yuxi berkata lagi, kali ini kamu membunuh Kaisar Huan dan memperbaikinya selama 300 tahun. Jika ini terjadi lagi lain kali, kamu akan mati. Mu Yun kemudian berkata, tidak, anakku telah memasuki alam kuasi Kaisar. Cepat, Ye Yuxi berkata, Kaisar kuasi tidak berguna. Kamu dapat membunuh Kaisar surga di alam kuasi Kaisar, tetapi di zaman kuno, tahukah Anda seberapa kuat beberapa dewa dan Kaisar kuno? Ayahmu dan Kaisar Ming menganggur. Mereka telah membuat daftar Changlan. Biar kutunjukkan padamu. Ye Yuxi mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Mu Yun. Ini mencatat kaisar-kaisar besar pada zaman archaik, zaman kuno dan zaman sekarang, tapi belum lengkap. Pasti ada yang disembunyikan, tapi tidak boleh ada perbedaan besar. Melihat namanya, Mu Yun tertegun, menatap Ye Yuxi dan berkata dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Dia mengira pertemuan pertama adalah bintang kaisar. Ye Yuxi berkata, benda kuno di zaman kuno begitu kuat sehingga menggelikan. Diperkirakan ibumu dan aku akan kalah setelah 10 gerakan bersamanya. Tidak kerana God Emperor Avenue. Tidak, bagaimana mungkin? Mu Yun berkata, Bu, kekuatanmu setara dengan Kaisar Xing. Siapa Xiao Wentian ini? Jika kamu disebut kaisar di zaman kuno, kamu dapat bersaing dengan Kaisar Chang. Ye Yuxi kemudian berkata, orang ini tidak sebaik kaisar di zaman kuno, tetapi setelah bertahun-tahun, kekuatannya sangat buruk. Daftar Changlan ini disusun oleh ayahmu dan Kaisar Ming. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada semua orang. Tidak akan kosong untuk memberinya tempat pertama. Mu Yun sedikit ketakutan untuk sesaat. Mu Yun terus mencari, tetapi ternyata dia tidak mengetahui beberapa yang pertama. Tapi ketika dia melihat nama salah satu dari mereka, Mu Yun tercengang. Menghancurkan kejahatan, sebenarnya berada di peringkat ke-9. Mu Yun tertegun dan berkata, Bu, kamu dan bintang kaisar berusia 19 dan 20 tahun, dan kejahatan ini adalah yang ke-9. Ye Yuxi melihat nama di daftar dan berkata, saya juga berpikir ayahmu terlalu mementingkan pembasmian kejahatan, tapi dia dan Kaisar Ming berpikir begitu. Pembasmi kejahatan ini pasti tidak sederhana. Petik 2. Terakhir kali saya berada di sana. Terjebak oleh Kaisar Formasi Yuanyou, ibuku memarahinya. Dia benar-benar tidak mencoba yang terbaik. Ke-10. Kaisar Xuan Hao. Mata Mu Yun menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Bintang Kaisar, yang dikenal sebagai Kaisar pertama di Aula, memiliki peringkat ke-20, tetapi Kaisar Xuan Hao, Kaisar hari berikutnya, sebenarnya lebih tinggi dari bintang Kaisar, yang berada di peringkat ke-10 jika Ye Yuxi tidak mengeluarkannya dan mengatakan itu diatur oleh ayahnya dan Kaisar Ming, Mu Yun tidak akan mempercayainya sama sekali. Xiao Wentian pertama, yang dikenal sebagai Kaisar Surga, berasal dari zaman kuno dan merupakan sosok yang sezaman dengan Kaisar Chang. Penghancur kejahatan ke-9, Kaisar Jahat, terjadi di zaman kuno. Dia mengaku sebagai orang pertama di bawah Kaisar Kuning. Saat ini, dia sangat kuat. Dan Kaisar Xuan Hao berada di peringkat ke-10. Ye Yuxi no, 19. Bintang Kaisar 20. Bintang Kaisar, 20. Sayang sekali, sayang sekali. Di masa lalu, ayahnya adalah Kaisar, dan Kaisar Xing adalah Kaisar. Kedua dalam 10.000 tahun. Kini ayahnya menjadi Kaisar Dewa,
dan Kaisar Sing akhirnya meraih gelar Kaisar Dewa. Namun hasil tembakan balasannya melukai Dixing, namun sangat mengenai Dixing. Dan sekarang, Mu Yun merasa bahwa bintang Kaisar masih menjadi Kaisar pertama, yang hanya menjadi satuan ukuran. Lebih baik dari dia, kecuali Kaisar Xuanhao dan Ye Yuxi, mereka semua adalah dewa dan Kaisar kuno di zaman kuno. Mu Yun jarang mendengar nama-nama itu. Bintang Kaisar yang malang, Kaisar hari pertama menjadi yang ke-20 dalam sekejap mata. Ye Yuxi berkata saat ini, saya tidak tahu beberapa berita orang-orang ini. Hati-hati, nak. Kaisar Huan berkata sebelumnya bahwa jika aku membunuhnya, aku bisa memenangkan 10 besar. Dia tahu apa-apa. Ye Yuxi bangkit dan berkata sambil tersenyum, dia sombong dan sombong. Dia tidak lebih pintar dari Di Yuan. Jika kamu ingin mengatakan pintar, Dik Xuanhao adalah yang paling pintar. Oke, aku baru saja datang untuk memberitahumu. Gelar kuno dewa dan kaisar akan muncul. Masih ada kesenjangan besar antara kamu dan aku. Tidak ada gunanya menyebut mereka yang lebih baik dariku. Ingat, jangan melayang. Petik 2. Begitu, Ibu. Pada saat ini, Ye Yuxi memandang Mu Yuyan di sisinya, mencubit wajah kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yaner, Xiao Zixuan sangat membosankan di surga ke-9. Apakah kamu ingin pergi dan menemuinya bersama saya? Nenek, ayah sedang tidak sehat sekarang. Aku ingin menjaganya. Tidak apa-apa. Ketika kamu Yuxi selesai, sosoknya melintas dan menghilang. Saat ini, Mu Yuyan merasa lega. Apakah kamu begitu takut pada nenekmu? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Mu Yuyan buru-buru berkata, ayah, kamu tidak tahu, nenek sangat buruk. Kakak Yudan juga takut padanya, hanya kakak Zixuan yang tidak takut. Mu Yun melihat daftar di tangannya dan berkata, kembali. Beberapa bulan kemudian, setelah ratusan tahun, surga ke-7 tampaknya telah menjadi wilayah para penggembala. Kaisar surgawi lainnya tidak bertindak gegabah selama ratusan tahun ini. Pada hari ini, di Senfu, Mu Yun mengenakan tinta, satu kiri dan satu kanan, ditemani oleh Wang Xinya dan Jiwer, berjalan keluar aula. Di bawah, sosok Dao Dao berdiri diam. Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liang Ren dari Kingmen. Jalan impian istana surgawi zigzag. Bahasa pembunuh naga dari aliansi Tianyao. Dan salju es senja, Meng Zui, Raja Hantu Luocha dan sebagainya. Ada ratusan orang dalam satu aula. Saat ini, Mu Yun duduk dan terlihat tenang. Aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam dan di luar rumah Tuhan. Pada saat ini, Tu Longyu berjalan keluar dan melengkungkan tangannya, jika penggembala ada di mana saja, inilah yang harus kita lakukan. Kali ini, Meng Qianmo juga berkata sambil tersenyum, tidak ada yang sulit, tidak sulit. Mu Yun berkata lagi pada saat itu, sekarang surga ke-7 sudah stabil. Ini hanya tentang penyerahan seni bela diri dari keluarga bangsawan Huangji, Fan Tianzong, Huangge dan Tianlou, serta istana surgawi Jiuku, aliansi Tianyao, dan murid Senfu. Itu saja, sangat merepotkan untuk berkoordinasi menurut satu pihak. Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas masalah ini. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Mu Yun kemudian berkata, mulai hari ini, Senfu tidak akan berakar di wilayah Donghua, tetapi akan dipindahkan ke wilayah 8 gurun. 8 gurun tidak lagi disebut 8 gurun. Mulai hari ini, itu akan disebut domain Senfu. Tempat di aula 8 gurun sangat kokoh. Sejauh yang saya tahu, rumah Tuhan kita akan membayar mahal untuk menerobos aula 8 gurun. Saya akan memperbaikinya sendiri dan membangunnya menjadi area utama rumah Tuhan kita. Petik 2. Mu Yun bangkit, melihat ke arah kerumunan dan berkata, wilayah Senfu sebesar itu akan menjadi inti dari Senfu kita dan inti dari seluruh surga ke-7. Mulai hari ini, dia akan membuat aliansi dengan 5 roh. Aliansi Tianyao, Istana Surgawi Jiuku, dan Senfu, semua orang, mulai dari yang mendominasi wilayah, hingga wilayah perbatasan, dan mereka yang menghormati wilayah dan seni bela diri, berada di bawah perencanaan dan manajemen terpadu. Mu Yun menjatuhkan diri dan berkata, mulai hari ini, saya Mu Yun, Kepala Kantor Umum. Meng Zui, ya, mulai hari ini, Anda akan menjadi Wakil Kepala dan Wakil Kepala Senfu. Untuk saat ini, Andalah yang akan membuat perencanaan secara keseluruhan. Mendengar ini,
Meng Zui tertegun dan buru-buru berkata, Muyun, jangan bercanda. Saya baru saja menyegel 7 tingkat surga dan menjadi wakil kepala rumah. Petik 2. Saya tidak bercanda, ini pesananku. Muyun berkata dengan serius, kamu bisa. Dunia ini hanya bersifat sementara. Saya yakin Anda bisa. Meng Zui tampak terkejut. Di rumah Senfu, sekarang ada beberapa alam kuasi kekaisaran dan alam kekaisaran setengah langkah. Dia adalah wakil kepala Tianjing 7 kali. Muyun berkata lagi, jika ada yang tidak mendengarkan perintah Anda, tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Meng Zui tampak serius dan membungkukkan tangannya dan berkata, wakil tuan rumah mendengarkan perintah itu. Muyun mengangguk dan berkata lagi, bunuh bahasa naga, impikan jalannya. Ya, Muyun berkata langsung, kalian berdua, mulai sekarang, adalah yang mulia kiri dan kanan di Senfu. Kalian berdua telah bertanggung jawab atas Istana Surgawi Jiuku dan Aliansi Tianyao selama bertahun-tahun. Kalian unik dalam mengelola sekte dan dapat bantu Meng Zui mengurus Senfu. Selain itu, Aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku dimasukkan ke dalam Senfu. Kalian berdua melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen secara keseluruhan. Saya tidak ingin masalah internal. Petik 2. Ya, saat ini, Muyun berbicara lagi. Li Chenfeng, Wei Zichen, Sang Liangren, Sue Mingxuan, Fang Linang, Wu Sufeng, Jing Yuchun. Ya, 7 Tianjiao muda, 3 kaisar kuasi, dan 4 kaisar setengah langkah Kingmen keluar pada saat ini. Mulai hari ini, Senfu telah mendirikan 7 subprefektur, yang bertanggung jawab untuk mengawasi seni bela diri di prefektur, termasuk menenangkan hati orang-orang, mengawasi seluruh surga ketujuh, semua wilayah dan kekuatan utama, mengumpulkan upeti, del ketujuh dari kalian bertanggung jawab atas salah satu tugas kepala prefektur. Muyun berkata sambil tersenyum, aku kenal kalian bertujuh. Ayahmu tidak bisa hanya memilih bakatmu. Seni bela diri di Kingmen dapat mempertahankan sistem asli sebagai kekuatan tempur inti Senfu kita, dan dapat menyerap orang-orang kuat berbakat lainnya. Petik 2. 1 wakil gubernur, 2 tuan terhormat, dan 7 wakil gubernur adalah manajer inti di Senfu. Adapun yang lainnya, saya akan menuliskannya dan mengumumkannya nanti. Muyun melihat ke arah kerumunan dan berkata, jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Saat ini, hari ketujuh untuk sementara stabil, tetapi akan ada perubahan di masa depan, dan saya tidak ingin menyembunyikannya, itu darimu. 4775. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada titik ini, Muyun kemudian berkata, seluruh dunia Changlan mungkin akan mengalami perubahan besar di masa depan. Mereka yang berada di alam surga ketujuh, seni bela diri, ingin naik ke wilayah dominan, sedangkan mereka yang berada di alam surga ketujuh akan mengalami perubahan besar, penanggung jawab seni bela diri, ingin mengejar kerajaan setengah langkah. Mulai hari ini, ranah Kaisar Semu dan Kaisar Setengah Langkah di Senfu harus memiliki semangat 12 poin. Ketika mereka mendengar pidatonya, mereka mengangguk satu persatu. Mulai hari ini, pesan ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Muyun berkata lagi, mulai hari ini, saya juga mulai bersiap untuk menerobos alam kuasi Kaisar. Begitu saya mencapai Kaisar kuasi, surga ketujuh di dunia Changlan hanya bisa dikatakan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kuat dari sebelumnya, era Kaisar Huan. Ingat apa yang saya katakan. Ketika kekacauan datang, hanya dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mencapai Kaisar Setengah Langkah, Kaisar Semu, dan gelar Kaisar Dewa, mereka dapat membuat diri mereka memiliki lebih banyak vitalitas ketika kekacauan datang. Ya, bayangan Tao-Tao berangsur-angsur hilang satu persatu saat ini. Pada saat ini, Muyun sedang duduk di singgasana, tetapi dia melihat Li Chenfeng, dan Wei Zichen tidak pergi. Li Chenfeng, apa lagi yang bisa saya bantu? Li Chenfeng segera membungkuk dan berkata, Kepala Kantor Umum, tapi ada satu hal. Teruskan, Muyun masih mempercayai 7 orang Kingmen. Li Chenfeng segera berkata, promosi, posisi perbatasan, dan dominasi wilayah yang disebutkan oleh penguasa pemerintahan tidak akan disebutkan untuk saat ini. Jika terjadi kekacauan besar di masa depan, intinya masih berada di tingkat atas. Tianjing, Kaisar Banbuhua, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Dewa. Namun,
Promosi level ini tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada bantuan Pil. Pada titik ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Saya akan bertanya kepada Si Wandan tentang masalah ini. Tidak, Li Chenfeng segera berkata, Si Wandan benar-benar ahli dalam alkimia, tetapi perlu untuk menyempurnakan pil kekaisaran yang dapat membantu yang teratas menyegel surga untuk mencapai kaisar setengah langkah, membantu kaisar setengah langkah untuk mencapai kaisar semu, dan bahkan membantu kaisar semu untuk mencapai gelar dewa. Bahkan jika Si Wandan bisa, mungkin tidak ada bahan obat setinggi itu di dunia Changlan. Apa maksudmu? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Faktanya, di masa banjir dan kelaparan, kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan gelar dewa adalah alam terpenting sebelum mencapai tingkat alam dewa. Tuan, Anda tahu bahwa Changlan saat ini berbeda dengan dunia langit dan bumi sebelumnya. Dunia lebih luas dan kekuatan langit dan bumi lebih kuat, yaitu mengolah bahan alam dan harta bumi yang lebih berharga. Mu Yun mengangguk. Li Chenfeng melanjutkan, pada masa banjir dan kelaparan, ada ki yang disebut Daoyuan Qi, dan Daoyuan Qi sangat langka dan tidak ada di dunia langit dan bumi di masa lalu. Bahkan jika ada, banyak di antaranya yang dimonopoli oleh kekuatan besar. Di bawah langit dan bumi yang unik, sumber ki ini mengembun menjadi air sumber Tao, dan setiap tetes air sumber Tao mengandung kekuatan tak terbatas. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, setetes sumber air dapat membuat seorang master yang menyegel 10 puncak surga ke alam setengah melangkah ke dalam kekaisaran. Itu tidak jauh dari kaisar setengah langkah, tapi ini langkah terakhir. Ini yang paling sulit, setiap tetes sumber air dapat membantu seniman bela diri keluar dari langkah itu. Mendengar ini, Mu Yun juga tercengang. Sumber air Bai di Dao dapat membantu kaisar setengah langkah untuk dipromosikan menjadi kaisar semu. Sumber air Wan di Dao dapat membantu calon kaisar meraih gelar dewa dan kaisar. Li Chenfeng kemudian berkata, dikatakan bahwa ada cukup sumber air Tao untuk membantu meningkatkan gelar dewa dan kaisar. Ia bahkan dapat membantu kaisar untuk mencapai tataran Tuhan. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun menggelengkan pikirannya sejenak. Air Daoyuan, betapa indahnya. Saat ini, Wei Zichen berkata, lebih dari itu. Para seniman, bela diri di alam semesta pada masa kelaparan juga dapat memurnikan pil untuk membantu seniman bela diri berkembang. Beberapa di antaranya luar biasa. Tiandao Yuandan dapat membantu mendominasi wilayah tersebut dan menjadi kaisar setengah langkah. Sendao Yuandan dapat membantu kaisar Banbuhua menjadi kaisar semu. Pil jalan tanpa batas dapat membantu calon kaisar menjadi seorang kaisar. Ketika Mu Yun mendengar ini, wajahnya berubah dan berkata dengan rasa ingin tahu, aku baru saja mendengar bahwa kamu pernah melihatnya. Sang Liangren berkata perlahan pada saat itu, kita tidak hanya bertemu, tetapi kita bertuju menerobos dan mencapai setengah langkah wadi. Mereka semua meminum pil Tiandao Yuan. Hah, dari mana asalmu? Pria Sang Liang itu kemudian berkata, penggembala menemukannya dan memberikannya kepada kami 7. Mu Yun berdiri di tempatnya, sedikit malu. Ayah selingkuh dari putranya. Jika Anda memiliki pil ilahi dan memberinya pil, dia tidak perlu berusaha keras untuk merusak lingkungan dan mencapai kaisar setengah langkah. Sang Liang memandang Mu Yun dan berkata dengan tergesa-gesa, pil ilahi ini benar-benar bagus, tapi mungkin tidak cocok untuk takdirmu, tapi cocok untuk orang lain. Air Dao Yuan, Tiandao Yuandan, Shinto Yuandan, jalan tanpa batas dan, Mu Yun kemudian berkata, tetapi ini semua ada di dunia besar surga dan bumi pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu, tetapi mereka tidak ada sekarang. Petik 2. Guru, Anda telah lupa bahwa langit dan bumi di mana kita berada sekarang adalah tempat di dunia surga dan bumi di masa lalu. Ada banyak benua peninggalan banjir dan kelaparan di dunia Changlan, yang tersembunyi di seluruh ruang dan waktu dunia Changlan. Li Chenfeng kemudian berkata, faktanya, banyak dewa dan kaisar kuno yang bersembunyi di situs gurun itu. Petik 2. Maksudmu, dalam ruang dan waktu dunia Changlan, ada peninggalan banjir dan gurun di daratan, yang mungkin memiliki barang-barang ini. Ya, Mu Yun kemudian berkata, saya pernah ke 7 hari yang sengit sebelumnya. Kelihatannya tidak terlalu kuat. Ketika Mu Yun pergi ke sana, dia masih berada di perbatasan. Kelihatannya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, dia sekarang setengah langkah menuju ranah kaisar. 7 hari yang dahsyat adalah tanah reruntuhan banjir, tetapi tingkatnya sangat rendah.
Ada banyak reruntuhan banjir tingkat tinggi di dunia Changlan ini. Mu Yun kemudian berkata, baiklah, kalau begitu, kalian bertujuh pergilah menjelajah dan temukan tempat seperti ini. Aku akan melihatnya. Jika Anda dapat menemukan hal-hal aneh seperti air sumber Tao dan pil sumber surga, maka banyak orang yang mendominasi seni bela diri dapat mencapai kondisi setengah melangkah ke kaisar. Saat penglihatan Mu Yun membaik sekarang, dia juga memahami bahwa hal berikutnya adalah tidak mendominasi lingkungan. Kaisar setengah langkah, calon kaisar, gelar Tuhan adalah kaisar. Ketiga level ini adalah yang paling penting. Selain itu, saat ini, para penggembala menguasai surga ke-9, surga ke-7, dan reruntuhan suci Xiaoyao, dan kekuatan 7 kaisar surgawi lainnya masih sangat kuat. Untuk menghancurkan mereka, dia harus menjadi kaisar setengah langkah dan kaisar semu sebagai pionir. Li Chenfeng berkata saat ini, sebenarnya, kita sudah punya tempat. Ada tempat. Mu Yun memandang Li Chenfeng dan tertegun.